Tuhan, inilah kami di dalam saat yang teduh ini kami menghampiri Engkau untuk bisa mendengarkan firman-Mu melalui bagian Alkitab yang akan kami baca, dan kami ingin membawa firman Tuhan yang kami baca nanti untuk diterapkan dalam kehidupan kami saat ini. Oleh karena itu, berikanlah kami hikmat untuk mengerti, dan berikanlah kami kemampuan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Berfirmanlah, nyatakanlah kehendak-Mu. Roh Kudus Tuhan, kuasailah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Saat ini saya, Pendeta Julius, akan bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian mencoba merenungkan hal-hal yang terjadi belakangan ini dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia di dalam persekutuan bersama saat ini. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di awal kita menyaksikan sebagai pengantar sebuah video cuplikan. Apa yang barusan kita lihat di dalam video itu adalah sebuah momen di mana Presiden kita, Bapak Joko Widodo, menerima vaksin antivirus COVID-19 dosis yang pertama, dosis awal. Dari tahun 2020, memang pemerintah kita telah berproses untuk menjalankan tes antivirus COVID-19 yang bermuara pada proses vaksinasi nasional di tahun 2020 saat ini. Dan beliau, Pak Jokowi, beserta dengan beberapa pejabat negara dan perwakilan masyarakat di Indonesia, kemudian menerima vaksin pertama dari vaksin Sinovac yang telah dibeli sebagai sebuah kepastian dan keyakinan akan proses vaksinasi nasional itu adalah sebuah tindakan yang aman dan halal. Namun Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, beberapa dari kita warga Indonesia ada yang masih merasakan keraguan atau malah berpikir untuk menolak proses vaksinasi nasional ini. Bahkan ada yang berujar bahwa ini adalah sebuah hak yang perlu dipertahankan, yaitu hak bebas untuk memilih mau menerima vaksinasi nasional itu atau tidak. Memang benar Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian bahwa hak dan kebebasan kita lah untuk memilih. Tapi sebaiknya bagaimana ya kita menanggapi keputusan pemerintah ini di dalam hal vaksinasi nasional. Nah, saya pada saat ini mencoba membagikan hasil refleksi pribadi saya kepada Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian berkaitan dengan vaksinasi nasional ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, yang menjadi dasar daripada refleksi saya pada saat ini saya ambilkan dari bacaan Surat Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Roma 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak perlu atau tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di dalam bacaan surat Paulus kepada jemaat di Roma saat ini, Paulus di dalam suratnya itu mencoba menjelaskan bagaimana sikap seorang Kristen kepada pemerintah. Paulus mengundang orang Kristen khususnya di Roma sebagai penerima surat itu untuk bisa memandang pemerintah sebagai institusi yang berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah.
Pemerintah dititipkan sebuah mandat dan kuasa dari Allah untuk mengatur, memutuskan kebijakan untuk kepentingan warganya. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, apa yang disampaikan oleh Paulus tentu bagi penerima surat awal menjadi sesuatu yang sulit. Sebab kenapa, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian? Pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu adalah pemerintah Romawi, di mana pemerintah Romawi adalah sebuah pemerintah di dalam benak banyak orang Kristen saat itu adalah pemerintah yang sangat-sangat merupakan pemerintah yang kejam, yang membawa banyak hal yang buruk dalam kehidupan kekristenan, menindas kekristenan. Bagaimana mungkin Paulus, Anda mengajak saya sebagai orang Kristen untuk takluk dan patuh pada institusi yang nyata-nyata mencelakakan saya, nyata-nyata telah membuat banyak jiwa melayang akibat kekristenan mereka? Bagaimana mungkin? Apa yang dituliskan oleh Paulus menjadi sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal dan mungkin menjadi sesuatu yang tidak laku. Kalau seperti jualan, dia menjadi sesuatu yang tidak laku pada zamannya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, mari kita mencoba mencermati bagian kita ini dan memahami kenapa Paulus berpikiran dan mengungkapkan pikirannya demikian. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, Paulus memiliki keyakinan teguh bahwa kuasa Tuhan adalah absolut dan pemerintah hanyalah bagian daripada alat Tuhan yang dititipkan sebagian kuasa. Oleh karena itu, Paulus yakin bahwa Tuhan pasti menggunakan alat-alat di dunia ini, semacam juga pemerintah, untuk tujuan-tujuan kebaikannya. Dan Tuhan tak pernah lepas kontrol dan kendali atas alat-alatnya, termasuk pemerintah. Karenanya Paulus mengajak orang Kristen di Roma untuk takluk, jangan memberontak, jangan memusuhi pemerintah. Apalagi jika memang kedapatan hidup kita sebagai orang Kristen di dalam segala hal adalah hidup yang baik, maka Paulus berkata tidak ada alasan untuk takut, lari, memusuhi, dan memberontak pemerintah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, pemerintahan Indonesia kita saat ini tentu tidak sama dengan sikap pemerintah Romawi dahulu. Pemerintah kita jauh lebih baik dan bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat negaranya. Oleh karena itu, tidak ada sebuah alasan untuk tidak mendukung hal baik semacam masalah vaksinasi nasional saat ini. Kita perlu mendukung, kita perlu menyadari apa rencana baik daripada pemerintah kita, yaitu mencoba menyelamatkan, mencoba memberikan manfaat kesehatan, dan mencoba untuk bangkit daripada roda perekonomian bangsa yang sekarang sedang lunglai, lemah, tak berdaya. Dan itu semua dikerjakan oleh pemerintah dengan mengambil keputusan vaksinasi nasional. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, tentu keputusan pemerintah bukanlah sebuah keputusan yang sempurna tanpa kekurangan. Namun itu adalah pilihan yang saya pikir berani dan terukur. Bukan berani dan konyol, berani dan terukur di tengah-tengah kepelikan yang ada di dalam menangani masalah pandemi COVID-19 saat ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, masalah lain muncul lagi seputar vaksinasi nasional ini. Berkaitan dengan vaksinasi nasional yang menjadi keputusan pemerintah itu, kebijakan pemerintah itu, ada orang yang berpikir bahwa benar nih, kita harus patuh kepada keputusan itu. Bagaimana soal mutunya? Mutu vaksin itu diragukan loh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, untuk menjawab hal itu, maka saya mengajukan kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian untuk menggunakan istilah efikasi. Istilah efikasi adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menjelaskan tentang tingkat keampuhan vaksin terhadap virus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, vaksin yang digunakan dalam tahap awal vaksinasi nasional ini adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini tingkat efikasinya dalam pemberitaan terakhir dalam tes efikasi yang terlaksana di Brazil
ditunjukkan bahwa tingkat efikasi daripada vaksin Sinovac itu adalah 50,4%. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, yang perlu Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian dan kita sekalian tahu adalah selain di Brasil, tempat tes efikasi daripada vaksin Sinovac itu adalah di negara Turki dan juga negara kita Indonesia. Di negara Turki, tes efikasi terhadap vaksin Sinovac ini menunjukkan prosentasenya 91%. Dan di Indonesia sendiri, BP POM melaksanakan tes efikasi sampai tahap ketiga, menunjukkan bahwa tingkat efikasi daripada vaksin Sinovac adalah 65,3%. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, dari semua itu maka kita tahu bahwa 3 negara itu, baik Brasil, baik Turki dan Indonesia, adalah negara-negara yang dipakai dalam tes untuk menentukan variabel. Bukan satu-satunya satu negara itu saja yang menjadi ukuran, tetapi dari 3 negara dipakai tiga-tiganya sebagai bentuk variabel untuk menunjukkan efikasi. Nah, variabel berarti varian, bervariasi. Itulah cakupan daripada efikasi antivirus Sinovac ini. Dan dari sana kita bisa mendapatkan bahwa vaksin Sinovac itu bervariabel di atas 50% untuk efikasi atau keampuhannya membentengi kita dari COVID-19. WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia menetapkan ambang batas efikasi adalah 50%. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, vaksin Sinovac yang dipakai sebagai awal proses vaksinasi nasional adalah efektif membentengi penerima vaksin untuk menjauhkan daripada COVID-19. Bahkan Butantan, institut yang dipercaya di Brasil untuk melaksanakan tes vaksin Sinovac, percaya walaupun telah mengeluarkan 50,4%, tapi Institut Butantan percaya bahwa Sinovac adalah vaksin yang ampuh membentengi daripada COVID-19. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, itu yang perlu kita tahu. Dan ada lagi kekhawatiran lain berkaitan dengan vaksin yang kita terima di tahap awal, yaitu vaksin Sinovac ini. Vaksin Sinovac, ada orang yang berpikir bahwa vaksin itu menimbulkan sakit yang lainnya. Bahkan juga ada laporan kematian. Bagaimana ya? Bapak Ibu, jawabannya adalah apakah vaksin merek lain juga tidak ada dampak-dampak yang seperti itu. Mari berkenalan dengan apa yang disebut sebagai efek samping atau side effect. Efek samping adalah sebuah gejala bawaan dari tubuh kita akibat daripada objek asing yang masuk ke dalam tubuh. Efek samping yang paling kelihatan, yang dapat kita lihat simptomnya, adalah gejala alergi seperti ruam, merah-merah, atau kulit yang gatal, gelisah, dan bisa juga pembengkakan pada arteri-arteri tubuh kita yang secara ekstrim mungkin saja bisa mengakibatkan kematian. Semua vaksin ada efek sampingnya, bukan cuman Sinovac. Tergantung bagaimana tubuh kita sendiri menanggapi objek asing itu. Vaksin ibarat objek asing yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dan apa yang terjadi? Tubuh bisa saja kemudian menerimanya dan tidak mengakibatkan apa-apa. Tetapi juga ada yang bisa mengakibatkan alergi atau gejala lain yang mengakibatkan fatalistis sampai kepada kematian. Jadi, kalau kita berpikir takut, khawatir, semua kembali kepada pilihan kita. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Ada sebuah kasus di mana ada seorang yang mati akibat minum susu. Setelah diselidiki, dia minum susu dan bahan susu itu adalah kacang kedelai. Nah, ternyata yang minum susu
dari bahan kacang kedelai itu orang yang memiliki alergi terhadap jenis kacang. Akibat daripada alerginya, maka terjadilah pembengkakan di saluran-saluran nafasnya. Dan apa yang terjadi? Pembengkakan di dalam saluran nafas menghimpit daripada udara dan oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga akibat daripada itu, dia merasakan sensasi tercekik dan dia memang terjepit saluran nafasnya dan akhirnya meninggal. Lalu kemudian menanggapi kondisi seperti itu, apa yang kita ambil sebagai kesimpulan? Apakah kita kemudian mengambil kesimpulan bahwa ternyata kacang kedelai itu tidak aman, jangan lagi mengkonsumsi kacang kedelai. Ternyata minum susu kedelai itu bisa mati, jangan minum lagi susu kedelai. Kan tidak seperti itu Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Itu adalah pemikiran yang sempit. Nah, seperti itu juga vaksin Sinovac. Vaksin yang kita terima dalam tahap awal vaksinasi nasional ini, semuanya juga punya efek sampingnya. Tergantung pada bagaimana tubuh menanggapi objek asin, yaitu vaksin itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi jangan terburu-buru berpikir dalam kekhawatiran dan ketakutan, wah nanti kayak begini, kayak begitu. Tergantung pada pilihan kita dan bagaimana tubuh kita. Jadi jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat di dalam sebuah pemikiran yang sangat sempit seperti itu. Jadi saat ini Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, marilah kita melihat pemerintah kita sebagai sebuah institusi yang baik, yang berasal dari Tuhan, dan yang mengerjakan keselamatan bagi rakyat yang dipimpin. Oleh karena itu, vaksinasi nasional adalah sebuah tindakan yang perlu kita dukung dan kerjakan di dalam terang kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada kita untuk kita kerjakan bersama-sama di dalam masa-masa ini. Yang pertama, tentu saja kita menjadi pribadi dan gereja yang membantu pemerintah menyampaikan kepada banyak orang tentang apa itu vaksinasi, mengedukasi mereka semua yang belum mengerti. Dan yang kedua, menjadi pribadi dan gereja yang mengawasi tahapan vaksinasi itu, agar tidak menjadi sebuah keadaan yang dilaksanakan dengan sembrono dan menghasilkan sebuah keadaan yang chaos, yang kacau balau. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, tetaplah menjaga disiplin 5M, yaitu menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kiranya Tuhan melindungi kita dan memberkati setiap kita orang percaya dan anak-anak bangsa di dalam masa-masa yang sedang berjalan saat ini. Sukseskan proses vaksinasi nasional dan Tuhan memberkati kita, menuntun segala kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Biarlah Indonesia dan dunia mengalami pemulihan dan perbaikan dari keadaan yang pelik akibat COVID-19 ini. Doa kita bersama bahwa masa depan akan menjadi lebih baik. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur bahwa Tuhan telah memakai anak-anak-Mu, orang-orang terdidik, para ilmuwan untuk menghasilkan vaksin virus COVID-19. Dan telah sampailah virus itu untuk dipakai dalam proses vaksinasi. Di Indonesia, proses vaksinasi telah dimulai dengan divaksinnya Presiden kami Joko Widodo dan beberapa unsur masyarakat yang lain. Tahapan akan terus berjalan. Kami berdoa supaya tahapan-tahapan itu menjadi lancar dan baik. Dan biarlah kami diberikan iman, percaya, dan dijauhkan daripada ketakutan dan kekhawatiran untuk memasuki proses vaksinasi nasional ini dengan baik. Tuhanlah yang menolong pemerintah, Tuhanlah yang menguatkan hati kami, Tuhanlah yang merencanakan hidup ini menjadi lebih baik. Kami berharap dan percaya hanya kepada Tuhan saja.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama bergumul, bersama-sama boleh dikuatkan, boleh bersama-sama juga diedukasi untuk bisa semakin hidup memahami apa yang baik yang Tuhan rencanakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian di dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Tuhan memberkati.